kubur pada Bapa di surga. Kalau pada pagi hari kita boleh ada sebagaimana anak Tuhan. Mari kita bawa hati kita, pikiran kita, tubuh kita menyembah kepada-Nya. Kita katakan saat indah pengharapan. Haleluya.
menyembahmu, memandang wajahmu. Ajar kami untuk menjadikan Engkau kekasih jiwa kami dan kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan bersorak-sorak untuk Engkau Tuhan. Campur tangan-Mu dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mulai ibadah ini dari nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur karunia Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya.
kasih dan anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang sudah kami persembahkan menjadi upaya berbau harum di hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat pujian, baik itu WL, singer, para pemusik, semuanya, bahkan kami yang hadir pada hari ini. Tuhan, Engkau berkati kami semua, Engkau pakai kami Tuhan, jadi alat yang berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak surga, terima kasih. Saatnya kami persiapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, pilih setiap keberadaan kami, pilih setiap kehidupan kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran dosa kami Tuhan, sehingga firman yang sebentar akan kami dengar Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, membawa kami lebih mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu yang sudah dipersiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan nanti benar-benar merupakan isi hati Tuhan untuk kami dengar, dan kami simak itu dengan hati kami yang tulus di hadapan-Mu. Oleh sebabnya, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami jemaat yang ada Tuhan, hingga firman yang sebentar kami dengar membawa kami lebih dan lebih lagi dalam Engkau, sehingga kami pulang sebentar, kami tidak pulang dengan kosong, dan kami pulang dengan membawa berkat sukacita damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman kepada kami saat pagi hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi hari yang baik ini kita dapat bersama-sama bersekutu beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita anugerahnya, menikmati segala anugerahnya, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Teristimewa di hari ini kita dapat bersama-sama bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah live streaming kita tadi ada salah satu anak Tuhan yang ada di Malaysia yang sedang juga mengikuti ibadah kita secara live streaming. Dia mohon dukungan doa untuk kita, namanya Ibu Royana, supaya dia juga dapat bisa beribadah seperti kita pagi hari ini. Dia ada di Malaysia dan sampai saat ini belum bisa beribadah. Dia memohon dukungan kita yang ada beribadah pagi hari ini supaya dia juga bisa beribadah. Nah, puji Tuhan, sebelumnya kita boleh bersyukur pagi hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menyembah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang boleh memberikan kesempatan untuk percaya kepada saya untuk melayani pada pagi hari ini. Dan biarlah mari kita belajar bersama-sama dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Saya memberikan satu tema firman Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Di hari-hari yang sedang kita jalani ini, mari kita mau belajar bersama-sama lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, yaitu mendekatlah kepada Tuhan. Kita perhatikan bersama-sama, dan saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Mazmur 73 ayat yang ke-23. Mazmur 73 ayat yang ke-23. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Tetapi aku tetap kuat, Engkau memegang tangan. Sekali lagi, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang
Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Terima kasih. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kanan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar bersama-sama lewat kitab Mazmur, khususnya di dalam pasal 73 ini. Mazmur 73 merupakan keluhan dan pengaduan dari pemazmur. Ya, keluhan dan pengaduan daripada pemazmur kepada Tuhan ketika melihat kehidupan orang-orang fasik lebih baik dari orang-orang benar. Ada keluhan, ada pengaduan yang pemazmur sampaikan, ungkapkan kepada Tuhan ketika dia melihat, dia memperhatikan kehidupan orang-orang fasik lebih baik. Ya, secara kasat mata dia memperhatikan, dia melihat kenyataan di tengah-tengah kehidupannya, dia memperhatikan bahwa orang-orang fasik itu hidupnya lebih baik dari orang-orang benar, khususnya yang terjadi di tengah-tengah kehidupan daripada pemazmur itu sendiri. Di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, Bapak bisa memperhatikan sana bagaimana keadaan, bagaimana kondisi, bagaimana kehidupan dari orang-orang fasik. Ya, saya tidak akan membaca, tetapi kita bisa memperhatikan di sana bagaimana kehidupan, keadaan, kondisi dari orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan. Kondisinya secara kasat mata lebih baik dibandingkan dengan pemazmur itu sendiri. Itu sebabnya di dalam Mazmur 73 ini pemazmur merasa cemburu. Dia merasa cemburu karena keberadaannya dibandingkan dengan orang-orang fasik jauh berbeda. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur cemburu, pemazmur iri melihat kehidupan orang-orang fasik lebih baik dari dirinya, lebih makmur dari dirinya, lebih sehat dari dirinya. Firman Allah berkata orang-orang fasik tidak pernah mengalami yang namanya sakit. Kehidupannya lebih bahagia dibandingkan dengan pemazmur, dibandingkan dengan orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya hari ini kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan ini, ya, untuk juga kita melihat dengan kondisi hari-hari ini. Ya. Kita akan juga melihat bagaimana dengan keadaan hari-hari ini, bagaimana kehidupan orang-orang percaya dengan kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Nah, kita mau memperhatikan bersama-sama lewat bagian firman Tuhan. Kita memperhatikan bahwa ada sebuah konsep yang salah, pemahaman yang keliru, pola pikir yang salah tentang Tuhan ketika seseorang percaya kepada Tuhan. Ya. Ada konsep yang keliru, ada konsep yang salah, pola pikir yang salah tentang Tuhan ketika saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang yang punya konsep yang keliru, yang salah, yang juga ada di dalam kehidupan daripada pemazmur di dalam pembacaan firman Tuhan. Sebabnya kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kita belajar bersama-sama untuk kita melihat, kita memperhatikan bagian kebenaran firman Tuhan. Dari keadaan ini sebagai orang percaya kita perlu belajar beberapa hal. Ya. Ada 4 poin yang saya siapkan, tetapi pagi ini kita akan melihat 2 poin saja dari pemazmur ini.
kita belajar bersama-sama. Hal yang pertama, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan bukanlah jaminan kita bebas dari masalah. Kehidupan yang benar di hadapan Tuhan bukanlah jaminan kita bebas dari masalah, dari persoalan, dari pergumulan. Kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-15, kita bisa perhatikan di sana. Ayat yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ayat 15, seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak. Ini keadaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan pemazmur. Tadi kita melihat, kita memperhatikan bahwa pemazmur di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua yang mengungkapkan tentang keadaan kehidupan orang benar. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ini apa? Ini masalah, saudara. Sedikit lagi tergelincir, kakinya terpeleset. Padahal hidupnya benar, padahal hidupnya, hatinya tulus, ya, bersih hatinya, tetapi dikatakan sedikit lagi aku tergelincir, kakiku terpeleset. Kita perhatikan tadi di dalam ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak. Pemazmur berkata percuma hidup benar, percuma hidup bersih, hati bersih, membasuh tangan tanda tak bersalah, tapi setiap hari apa? Kena hukum, setiap hari kena tulah sepanjang hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita juga hari-hari ini. Ada banyak orang yang membuat status di media massa, membuat sebuah pertanyaan, kenapa ya hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang mati? Ya, mereka buat pertanyaan seperti itu. Apakah karena hamba Tuhan itu dosa? Tidak ada yang tahu. Banyak sekali, setiap hari, ya, khusus di kalangan GPDI, setiap hari ada saja. Kemarin lagi ada seorang ibu gembala, masih muda, seumuran dengan istri saya, satu angkatan sama istri saya, suara kita patuh, dipanggil Tuhan. Orang membuat status bertanya, kok hari-hari ini banyak sekali pendeta yang mati? Itu baru di kalangan GPDI, di kalangan gereja yang lain belum tahu. Bahkan ada yang mempertanyakan, membuat status yang memancing supaya orang berpendapat, jangan-jangan seperti
seperti itu. Dikasih tanda tanya banyak supaya orang mulai komen banyak-banyak di sini, di statusnya. Hari ini kita mau belajar bahwa membawa setiap kita hari ini untuk belajar bahwa sekalipun kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, sekalipun kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sekalipun kita setia kepada Tuhan, itu bukan menjadi sebuah jaminan kita lepas dari masalah. Konsep yang kadang-kala keliru. Ada banyak orang berpikir kalau ikut Tuhan kita bebas dari masalah. Kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti lindungi kita. Pakai ayat-ayat firman Tuhan, ya, Tuhan pasti melindungi kita. Jangan takut. Apakah itu jaminan? Kalau kita setia, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kemudian Tuhan tidak izinkan kita mengalami persoalan, Tuhan tidak izinkan kita mengalami masalah, apakah hamba-hamba Tuhan itu tidak setia melayani Tuhan sehingga mereka mati begitu saja? Kenapa Tuhan izinkan mereka mengalami COVID? Ya, hari ini, sampai hari ini, Pendeta Noh Mande GPDI Rungkut sedang dirawat dan membutuhkan darah dari orang-orang yang sudah kena COVID karena dia golongan darah B, tapi belum dapat sampai hari ini. Belum dapat. Disampaikan di grup GPDI, apa ada yang golongan darah B yang sudah pernah kena COVID? Belum ada, saudara. Apakah hamba Tuhan ini tidak setia melayani Tuhan? Apakah Tuhan tidak melindungi mereka? Apakah karena mereka dosa? Inilah yang sedang dipertanyakan oleh pemazmur. Kenapa orang-orang fasik hidupnya lebih baik? Kenapa orang-orang fasik hidupnya bahagia, tidak ada masalah? Kenapa orang-orang percaya mengalami masalah, mengalami persoalan, kaki terpeleset, hampir-hampir tergelincir? Kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan, supaya ini juga tidak menjadi pertanyaan bagi kita. Kita tidak punya pola pikir yang keliru, yang salah, seolah-olah kalau ikut Tuhan semuanya aman. Belum tentu. Amin. Amin. Ya. Ikut Tuhan bukan berarti jaminan tidak ada masalah yang kita hadapi. Ikut Tuhan bukan menjadi jaminan kita aman terus, tidak. Ikut Tuhan bukan jaminan kita tidak mati. Semua orang pasti mati. Ya. Salah satu penumpang pesawat Sriwijaya, seorang hamba Tuhan di Kalimantan. Dia dari Jawa, dia pulang ke Jawa, lihat keluarganya, dia kembali ke Kalimantan, tidak kembali. Apakah dia tidak setia melayani? Tidak. Nah, konsep ini yang juga ada di dalam kehidupan pemazmur, sehingga pemazmur membuat sebuah pengaduan. Ya, bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Kita juga mungkin sudah bertanya-tanya hari-hari ini, kenapa Tuhan banyak hamba Tuhan yang mati? Apakah mereka tidak setia melayani? Apakah mereka tidak sungguh-sungguh? Bahkan ada yang karena melayani kena di situ, Tuhan izinkan kena. Apakah Tuhan tidak bisa melindungi? Tidak. Kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita mengerti bahwa memang sebagai orang percaya, firman Allah berkata di dalam Ayub 7 ayat 17 dan 18 ini dikatakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Ayat 18, dan kau datangi setiap pagi dan kau puji setiap saat.
sehingga Dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Sampai di situ kita senang. Tapi ayat 18, dan kau datangi setiap pagi dan apa? Kau uji setiap saat. Kalau kita hanya baca ayat 17 kita senang, karena pola pikir kita, luar biasa kita ini Tuhan anggap agung, Tuhan perhatikan, sampai di situ saja. Tidak. Ayat 18, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Tuhan menguji setiap kita, setiap saat, setiap waktu Tuhan uji kita. Tuhan perhatikan kita, memang betul. Tuhan anggap kita agung, betul. Tapi ingat juga, Tuhan akan datang setiap pagi buat saudara dan saya, dan setiap saat Dia uji saudara dan saya. Dia menguji kita. Lewat COVID-19 ini Tuhan sedang menguji kita semua. Amin. Amin. Menguji saudara. Menguji apanya? Ibadahnya, penyembahannya. Ya. Tuhan menguji ibadah kita. Kalau kita tidak datang ibadah, apakah di rumah kita ibadah? Tuhan sedang uji. Ya. Tuhan sedang uji. Kalau kita akan di sini, oh enak, semua puji Tuhan, haleluya, angkat tangan, menyembah Tuhan sampai air mata menetes, ingus keluar. Tapi kalau di rumah, apa ada ibadah? Bisa-bisa kita lupa hari Minggu juga. Hari apa ini ya? Nah, ternyata hari Minggu, lupa. Jadi Tuhan sedang menguji kita semua, saudara. Penyembahan kita sedang diuji. Hamba-hamba Tuhan juga sedang diuji. Pelayanannya, pemerintah melarang, jangan dulu buat ibadah. Nah, hamba Tuhannya juga diuji. Masih mau khotbah enggak? Khotbah sendiri di gereja yang kosong, tidak ada jemaat. Live streaming masih mau enggak? Itu lagi. Diuji semua. Ya. Diuji setiap saat. Tuhan datangi, Tuhan perhatikan kita, tetapi Tuhan juga mau menguji saudara dan saya. Sekalipun kita benar, hidup benar, kita sungguh-sungguh, itu bukan menjadi jaminan kalau kita tidak menghadapi masalah, kalau kita tidak menghadapi persoalan. Bahkan kalau memang Tuhan izinkan kita harus meninggal karena COVID, ya itu sudah waktunya Tuhan. Tuhan izinkan. Kalau itu terjadi, bukan masalah matinya, dan bukan masalah cara matinya, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri di hari-hari ini. Ya. Sebagai orang-orang percaya, mari kita mau belajar lewat firman Tuhan ini, supaya kita tidak punya pola pikir yang keliru. Kita tidak punya pola pikir yang salah tentang Tuhan. Seolah-olah kalau kita ikut Tuhan tidak ada masalah. Seolah-olah kalau kita ikut Tuhan tidak ada persoalan. Tidak, saudara. Semakin kita setia sama Tuhan, semakin kita diuji oleh Tuhan. Amin. Amin. Semakin setia, semakin kita diuji. Ya. Orang yang tidak setia, kalau diuji, dia merasa ujiannya itu berat. Sama dengan orang yang tidak sekolah. Orang yang tidak pernah belajar, orang yang tidak pernah sekolah, ulangannya, soalnya sama dengan teman-temannya yang sekolah. Tapi karena dia tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, malas, ujiannya itu berat. Soalnya dia lihat, pusing dia. Tapi orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh, ya, sekalipun dia diuji, dia akan melewati itu. Amin, saudara? Amin. Ya, ini. Kita semua pasti diuji. Siapapun, nggak ada yang nggak
Sebab itu mari kita mau belajar bersama-sama. Ingat firman Tuhan pagi hari ini. Kesetiaan kita, ketekunan kita bukanlah jaminan kita lepas dari masalah, bebas dari masalah, dari pergumulan. Itu bukan jaminan. Setiap saat Tuhan perhatikan kita, tapi setiap saat juga Dia memuji saudara dan saya. Dia memuji kita. Itu sebabnya kita mau belajar bersama-sama. Ayub, di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Siapa Ayub? Ayub orang benar. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Tadi kita baca di dalam Ayub, Tuhan, apakah anak manusia sehingga kau perhatikan, kau anggap aku? Kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Dan Ayub 23 kita lihat, Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Tuhan memuji kita hari-hari ini untuk kita belajar mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Ini Tuhan sedang uji kita, Tuhan sedang proses kita supaya kita semakin dekat dengan Dia, sebagaimana ayat tadi yang kita baca di dalam ayat 23 tadi. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kanan. Tuhan uji saudara dan saya. Hal yang kedua yang kita lihat pagi hari ini, hal yang kedua, kita tidak dapat menyelami dan memahami kita tidak dapat menyelami dan memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Siapapun kita saudara, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kita tidak dapat memahami, menyelami rancangan Tuhan di dalam hidup. Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Pemasmur berkata dia berupaya untuk tahu kenapa sih rahasianya, apa sih yang membuat orang fasik itu hidupnya lebih baik dari orang benar. Kenapa orang benar hidupnya penuh dengan kesakitan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Kenapa sih? Dia bertanya-tanya, dia ingin mengetahui. Tapi firman Allah berkata, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, mungkin kadang-kadang kita berpikir begini. Kalau kita lihat saudara seiman kita, masalah satu belum selesai, sudah ada masalah satu lagi. Masalah satu lagi belum selesai, sudah ada lagi satu. Kemudian kita begini, mungkin kita berpikir begini, ya ini kan setia, keluarga ini kan setia sungguh-sungguh. Kenapa kok masalahnya kok tidak selesai-selesai dibandingkan saya? Jangan-jangan ya, keliru, tidak ada yang tahu. Kadang-kadang dalam pikir kita seperti itu. Ada orang yang punya masalah jemaat yang kita lihat itu masalahnya tidak selesai-selesai dibandingkan kita. Kita masalah selesai, ya belum ada masalah, lama dulu mungkin ada masalah, tapi ada orang yang kita lihat dia setia, dia melayani, dia sungguh-sungguh, tapi masalahnya kok bertubi-tubi, tidak selesai-selesai. Dan kita mulai menebak-nebak. Kok masuk mengalami seperti itu? Tapi apa? Di dalam ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan. Kita tidak dapat menemukan. Ketika ada orang punya masalah lebih dari kita, kita tidak bisa berpikir bahwa mungkin karena dia bersalah, mungkin karena dia dosa,
Mungkin karena dia ada hal-hal yang tidak benar. Nggak bisa, saudara. Itu hanya tebakan kita saja. Tapi hari ini kita mau belajar. Siapapun kita tidak akan pernah memahami, ya, tidak akan pernah menyelami. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam setiap kehidupan setiap orang, maka yang pasti Tuhan punya tujuan untuk orang itu sendiri. Orang benar saja, orang yang setia saja, orang yang sungguh-sungguh saja Tuhan proses. Tuhan izinkan masalah, apalagi orang yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Nah, kalau orang yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan tidak lagi proses dia, Tuhan biarkan. Nah, itu lebih bahaya lagi. Ya. Jangan saudara berpikir karena saudara tidak sungguh-sungguh, tidak setia, kemudian saudara tidak punya masalah dibandingkan orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh bermasalah terus, sehingga saudara merasa aman. Bahaya. Orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh, tetapi kalau dia diproses Tuhan terus, dia akan menjadi orang atau pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Tapi saudara yang kalau tidak diproses Tuhan lagi, tidak diizinkan masalah lagi, pergumulan lagi, saudara aman-aman, saudara seperti sekam yang akan hilang begitu saja. Tuhan sudah tidak anggap saudara lagi. Jadi jangan berpikir kalau kita aman, kita senang, tidak ada masalah, kita ini lebih baik. Bahaya. Karena jangan sampai Tuhan sudah tidak mau proses kita lagi, memurnikan kita lagi. Kalau orang yang setia sungguh-sungguh dan Tuhan proses dia terus, itu baru hebat. Karena Tuhan sedang memurnikan orang-orang seperti itu. Ya. Tuhan mau orang-orang seperti itu nantinya menjadi pengantinnya Kristus. Amin. Amin. Karena menjadi pengantin Kristus itu orang-orang yang murni saja. Alkitab berkata. Sehingga kalau kita lihat ada orang yang setia tapi masalahnya tidak selesai, biarkan saja, itu urusan Tuhan yang dia. Ya, urusan Tuhan. Kita mau kepala ke bawah, kaki ke atas, kita tidak akan pernah memahami Tuhan. Tidak akan pernah. Alkitab menulis seperti itu, saudara. Ya, ini ayatnya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita seringkali hanya bagian A saja yang kita suka, kan? Tapi ini yang lengkap satu ayat. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, betul. Tapi menuju indah pada waktunya ada proses. Ada proses. Tuhan katakan dalam firman Tuhan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir tidak ada yang bisa menyelami, memahami apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan. Pemasmur berkata, dia berusaha, bermaksud, tetapi tersembunyi bagi matanya. Dia tidak dapat memahami, menyelami. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sesungguhnya, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ada 2 kali kata sungguh. Artinya apa? Benar. Sungguh itu sesuatu yang pasti dan benar. Siapapun kita tidak akan pernah menyelami, memahami keputusan-keputusan Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Ya, kemarin istri saya bilang sama saya, teman saya ini ibu gembala di daerah Jawa Timur, anaknya masih kecil. Ya, anaknya masih kecil, kasihan ya. Siapa yang menyelami pekerjaan Allah? Bisa diselami? Enggak. Apa Tuhan tidak tahu dia punya anak masih kecil? Apa Tuhan tidak tahu dia adalah seorang hamba Tuhan, istri gembala yang harus mendampingi suaminya?
Tidak ada yang bisa memahami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Terlalu dalam, saudara. Kita hanya bisa bertanya-tanya saja. Sampai-sampai di akhir nama. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang, karena tidak bisa mengerti loh musibah, masalah. Di Sulawesi Barat ada gempa yang luar biasa. Gereja ratakan, saudara. GPDI ratakan. Apa Tuhan tidak tahu? Ketika mereka membangun biayanya banyak. Gak bisa kita bertanya, gak bisa kita menyalahkan pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Terlalu dalam, saudara. Tak terselidiki, tak terselam jalan-jalan Tuhan, keputusan Tuhan, pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan bagi saudara dari saya. Saya jemput kita berdiri bersama-sama dan kita baca ayat ini, mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rencanaku dari rencanamu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian. Jalanmu tak terselang, jalanmu tak terselangi oleh setiap hari kami. Namun satu aku percaya, bahwa Tuhan pasti akan terus menyertai kita. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, mungkin kita seperti pemasmur yang sedang bertanya-tanya, kenapa, dan kenapa. Tapi hari ini, pagi ini dalam firman Tuhan, yakinkan di dalam diri kita masing-masing ada masalah, ada badai, ada persoalan, ada tantangan, bahkan ada ujian-ujian yang sedang setiap kita alami. Porsi ujian kita berbeda, tapi yakinlah ada Tuhan yang menyertai kita. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi yakinlah bahwa juga ada Tuhan di dalam hidup. Ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang menolong kita. Sekalipun kita diizinkan ada masalah, kita mungkin tidak
Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa sekalipun kami tidak mengerti jalan-jalan di dalam hidup kami, kami kadang tidak memahami apa yang sedang mengizinkan terjadi di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan setiap kami yang ada pagi hari ini. Buktinya adalah penyertaan Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dengan kekuatan, dengan kesehatan yang berlimpah dan anugerahkan bagi kami Tuhan. Kesempatan kami dapat pakai untuk bersekutu beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Engkau begitu baik di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, mungkin di antara kami ada yang sedang menghadapi pergumulan, ada yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran di hari-hari. Engkau sedang mengizinkan setiap kami melewati ujian demi ujian kehidupan di tengah-tengah hidup kami. Mari Bapa, kuatkan dan teguhkan kami. Biar Engkau mengajar setiap kami bahwa apapun yang Kau sedang izinkan hari-hari ini kami alami, Tuhan Engkau sedang memurnikan setiap kehidupan kami. Kami begitu agung, Engkau perhatikan kami. Tapi Engkau sudah mendatangi kami setiap pagi dan menguji setiap kami setiap saat Tuhan. Berkati kami semua yang ada pagi hari ini. Apapun beban dan pergumulan kami, apapun masalah, kesulitan, tantangan yang sedang kami hadapi, saat ini kami harus Tuhan kuatkan kami sekalian ya Bapa. Kami harus di dalam nama Yesus. Engkau adalah Allah yang senantiasa memperhatikan dan mempedulikan kami. Kami percaya Engkau tidak membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau ajar kami untuk kami semakin hari, semakin kami mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Berkati kami semua dengan firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Meteraikan tantangan kami dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama Bapa kekal selamanya. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Lalu sebentar kami akan menaruh persembahan kami, korban syukur kami, kirim dan berkati semuanya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan pujian sungguh Bapa punya Allah seperti kita. Haleluya. Haleluya.
Baik, puji Tuhan, kita masuk di dalam informasi kegiatan ibadah. Kita masih tetap ibadah hari Minggu, dan lewat kesempatan ini kita tetap doa untuk Ibu Gembala untuk Tuhan terus pulihkan secara sempurna di tengah-tengah kehidupan daripada hamba-Nya. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun hari ini, tepatnya hari Leonarderi, tanggal 20 Ibu saat ini Tumaji yang akan berulang tahun sepanjang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, saudara jemaat, bangkit berdiri, kita akan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Frans Bible. Bersama-sama pagi hari ini kami bersatu hati. Kami berdoa untuk hamba Ibu Gembala di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan lawati hamba-Mu, jawab, pulihkan, sembuhkan secara sempurna, sehingga hamba-Mu dapat pulih kembali dan
dapat kembali ke iman, dapat kembali melayani kami umat yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan rawati mereka, pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Maka kami menyerahkan Tuhan umat-umat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan juga yang memberkati semuanya ya Bapa. Nama ditinggikan, dipermuliakan. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencarian kami diberkati Tuhan. Trismia berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan kami diberkati Tuhan. Dan kami sama-sama menikmati anugerah Tuhan, memuliakan, meninggikan, membesarkan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Royana yang ada di Malaysia, yang punya kerinduan untuk dapat beribadah sebagaimana kami beribadah di tempat ini Tuhan. Engkau juga yang membuka jalan bagi anakku ini Tuhan, sehingga waktu akan datang dia dapat beribadah kepada Engkau. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, keberadaan kami sepanjang minggu berjalan ini, segala aktivitas hidup kami sepanjang minggu berjalan ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang menyertai, Tuhan Engkau Allah yang memberkati, Tuhan Engkau Allah yang menolong, agar nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Hormat dan syukur, kemuliaan, kebesaran, kejayaan kami kembalikan kepada-Mu. Kami percaya sepanjang minggu Tuhan anugerahkan kami kesehatan, kekuatan di dalam setiap langkah demi langkah hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dan kami akhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Dan saatnya jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Tadahkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan bawa segala berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, memberkati kita sekalian, mulai pagi hari ini, esok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama berkata amin.